Lantai 6. Begitu Chen Ping dan rekan-rekannya melangkah ke lantai 6, mereka merasa seolah-olah mereka telah kehilangan berat badan dan tidak dapat berdiri dengan mantap sama sekali. Di hadapan mereka, berdiri seorang wanita mengenakan rok sutra biru tianshui dengan sulaman teratai sutra perak di ujungnya. Saat dia berjalan, tampaklah ombak hijau yang menyebar dan bunga teratai bermekaran di setiap langkahnya. Di pinggangnya melingkari selempang sutra ungu, dan di sana tergantung sebuah cincin giok putih pucat yang bergoyang saat dia berjalan, menimbulkan suara gemerincing seperti pegas. Dia mengenakan gaun kasa merah tua, setipis sayap jangkrik, memperlihatkan pola gelap pakaian dalam seputih salju di bawahnya. Mansetnya dihiasi benang emas dan mutiara kecil, yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Rambut hitamnya bagaikan air terjun, diikat menjadi sanggul yang memukau, dengan jepit rambut mutiara berhias burung phoenix emas yang disisipkan secara diagonal. Mutiara yang menjuntai dari mulut burung phoenix bersinar saat dia memiringkan kepalanya sedikit, membuat alis dan matanya tampak indah dan bercahaya. Kulitnya lebih putih dari salju, bibirnya semerah cinnabar, sudut matanya sedikit terangkat, dan matanya tampak berisi genangan air musim gugur, jernih dan menawan. Sepasang liontin manik-manik giok di telinga menambah kesan hidup. Di tangannya ia memegang kipas bundar berhiaskan bunga peoni emas. Kipas itu menutupi separuh wajah cantiknya sekilas, hanya memperlihatkan sepasang mata penuh kasih sayang. Senyumannya cukup untuk membuat orang bermimpi tentangnya. "Tuan Chen, saya sudah lama menunggu Anda." Wanita itu berbicara, suaranya semanis lonceng, dan membawa semacam keajaiban yang membuat Chen Ping dan Ning Zi menatapnya tanpa sadar. "Apakah Anda penjaga lantai ini?" Chen Ping sedikit terkejut dan tidak mengerti mengapa ada seorang wanita di lantai 6. "Ya, aku telah berada di sini selama 1000 tahun, kesepian selama 1000 tahun, dan akhirnya seorang pria datang. Aku ingin tahu apakah Tuan Chen tertarik bermain denganku." Setiap gerakan wanita itu sangat menawan. "Saya ingin tahu mengapa kamu dipenjara di sini." Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain hanya menonton gadis-gadis itu mandi dan menyentuh pantat mereka. Namun penjaga lantai 6 sebenarnya seorang wanita. Chen Ping sangat penasaran mengapa dia dipenjara di sini. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Lebih baik tidak menyebutkan masa lalu, lebih baik tidak menyebutkannya." Semakin banyak hal ini terjadi, semakin penasaran Chen Ping, "Mengapa aku tidak boleh memberitahumu?" Wanita itu mendesah pelan, bagaimana mungkin seseorang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya? Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus memperbaikinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang sempurna, bahkan dewa sekalipun. Saya orang yang menghargai persahabatan dan kesetiaan, jadi saya telah melakukan beberapa hal yang berlebihan. Pada titik ini, wanita itu menggelengkan kepalanya, lebih baik tidak mengatakannya. "Senior, kamu tidak menyentuh pantat gadis itu dan dipenjara di sini oleh ayah dewa emas itu, kan?" Chen Ping bertanya. Jika wanita ini seorang lesbian, itu mungkin saja. "Tidak mungkin. Aku hanya tidak bisa menahan diri sejenak dan menyentuh pantat peri emas, jadi aku dipenjara di sini." Wanita itu berkata dengan malu-malu. "Pondok." Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Ning Zi dan Su Yuki pun kebingungan, tidak mengerti bagaimana bisa ada wanita yang begitu tidak senonoh. "Tuan Chen, aku rela mengorbankan tubuhku dan melayani Anda sebagai budak. Bisakah Anda menyelamatkanku dari lautan penderitaan ini?" Wanita itu menatap Chen Ping dengan penuh kasih sayang dan bertanya. "Aku." Chen Ping memandangi penampilan wanita itu dan tatapannya yang menyedihkan, dan benar-benar tersentuh. Wanita ini sungguh menggoda. "Yuji, aku sudah membebaskanmu dari segel penjara, tetapi kau masih berani merayuku. Apa kau ingin terjebak di tangga menuju surga ini selamanya?" Tepat ketika Chen Ping hampir tergoda oleh wanita itu, sebuah suara keras terdengar. "Aku tidak berani, aku tidak berani."
Yuji melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan kemudian tangga menuju lantai 7 pun muncul. Tuan Chen, Anda bisa naik sekarang. Saya hanya bercanda dengan Anda tadi, jangan dianggap serius. Chen Ping melirik Yuji dan tahu bahwa wanita ini pasti ingin mendapatkan beberapa keuntungan darinya, tetapi tidak ingin ketahuan. Chen Ping membawa Ningxi dan Su Yuki ke lantai 7 dengan angkuh.